langsung rem nih. Apa? Oh, terus aja. Nanti lurus aja, nanti belok kanan aja. Lurus aja. Terus. Nanti belok kanan. Terus. Jauh di sana. Maju kanan. Asap rokok itu. Ketiga. Mana ada rokok di sini? Hawa-hawanya debu nah. Kayaknya Bakar yang- kayak kemarin lagi pas mau dipakai. di sini aja Yang mungkin jangan ya. disumbat aja ininya. Jangan Yang disumbat. kita diskusi yang ini saya tempel-tempel Ya, di sini betul. aja. Oh ya. Apa ya? Leh. Pindah posisi Buang lagi. ini leh. Jo gelas taruh di situ kan. Tisu. Biasanya lap Pak, itu. Oke. Nggak apa-apa. Biar gampang bergerak. Oke, Nah, Bapak, sampai kita banyak. mulai saja Pak ya. Ya. Mohon maaf ya, saya berdiri aja. Ini jangan berdiri. Pak Sekres mau buka dulu. Langsung saja ya. Ya, kita ambil waktu sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya kira sih kalau malam ini kita lebih santai. Nanti kalau ada kartu kita bisa main kartu nanti. Ya, jadi sebelum kita masuk di agenda yang selanjutnya terkait dengan tata guna lahan, kita bicara sedikit dulu tentang CPF. Nah, kenapa Ini kita diskusi terkait yang lama ini? itu? Karena di Itu kalian lain. salah satu klien yang terlibat di Oh, ini yang belum siapa sih? Yang belum. ini nih. Jualan sama. karbon ini, Pak. Iya. Yang rasanya yang dulu itu Itu lihat kita pernah nama-namanya. bahas ini belum. Ini sama sambungannya. Iya, Pan. Yang Kita kosong. FGD, Nah, bawahnya sini pernah Su, kecil, ada belum. nggak di sini sih? Pernah disangkut sama CPD, Pak. Oh, pernah ya. Tapi karena masih luar-luarnya saja karena dananya belum turun waktu itu. Nah, jadi namanya itu Pak sebenarnya ini, Pak. Ini bahasa Bugisnya ini, Pak. Makanya ini belum ada nomornya tadi. FCPF Namanya CF. tadi. Kita lanjut belakang. Forest Carbon Yang di sana. Partnership Facility Carbon Oh, Fund. sudah. Mana? Itu Ada ke- fasilitasi kemitraan karbon hutan. CF itu pembiayaan karbon. Jadi hutan yang ada yang kita punya itu Pak, kemudian dijaga saja tidak diapa-apain itu ada uangnya, gitu ya. Kenapa dibayar? Kenapa dibayar? Kenapa dikasih ini Pak? Karena hutan kita itu menghasilkan oksigen, itu Pak ya, menghasilkan oksigen sekaligus menyerap karbon namanya. Karbon itu kan zat-zat yang menyebabkan apa namanya pemanasan bumi dan segala macam. Itu karbon. Tapi karbon itu penting, zat karbon penting. Kenapa dia penting? Karena kalau tidak ada karbon itu bumi ini membeku, Pak. Nah, jadi kenapa bumi dia panas, tetap hangat? Karena zat karbon tetap ada di udara. Belum ada. Tapi Kemarin dalam itu kondisi yang kami sama berlebih, sapi. Nah, Sapi itu kalau sudah sama sapi itu. sama dengan Entah di dalam rumah, tempatnya dia atau tempat kondisinya saya. santai, orangnya tidak banyak. Kemarin itu sapinya. Nah, sedikit. Tapi ketika orangnya banyak, Kirim yang kan nggak ada ada ngeluarin karbon semua. Dari itu, kantor desanya. Maka kemudian biar cuma pengap kelihatan berlebih, karbonnya. karena dia Iya, berlebih. Tapi kalau dia tidak berlebih itu kondisi yang seimbang, nah itu yang dibutuhkan normal. Nah itu namanya ada program FCPF CF. Nah kita salah satu desa yang mendapatkan program ini, Karangan ini semua desa dapat. Betul. Nah, kalau Kobun hanya 2 desa saja. Nah, yang lainnya habis sudah hutannya. Nah, ada yang tidak punya hutan Pak, jadi Ya. makanya tidak dapat program ini. Nah program ini berapa pembiayaannya? 110 juta Pak, tapi dolar. Nah 110 juta dolar itu kalau dirupiahkan itu 1,7 triliun Pak. Jadi hutan Kalimantan Timur ini biayanya yang sekarang yang dibayarkan untuk mengurangi karbon itu 110 juta dolar Pak. Nah, targetnya itu apa? Targetnya itu untuk mengurangi emisi karbon itu 22 juta ton. Ini nah caranya. 22 juta Mau ke sini ya? ton. Karena nilainya itu 1 juta ton itu 5 dolar. Oh. Bagus. Nah, Kalimantan Timur itu 22 juta ton, tapi sekarang yang sudah diatasi oleh Kalimantan Timur itu justru sudah 32 juta ton. Itu kelebihan. Kelebihannya. Nah, jadi yang kelebihan Jadi itu nanti nggak akan ganggu dibayarkan di sini. lagi oleh Bank Dunia. Nah, ini lain lagi. Prosesnya seperti apa? Ini adalah negara-negara yang tidak punya hutan tadi, tapi dia juga kan harus menikmati oksigen dari kita. Iya. Gitu Pak ya. Sementara mereka kadang menghasilkan Kalau mau geser sini, karbon tahan, karena ada tahan pabrik, sini. kendaraan dan segala macam. Ini kasih tahu. Nah, bagaimana kita disuruh jaga hutan? Dilihat nih. Geseran. Mereka udah punya hutan, dia enak saja kan? Iya. Malah dia menghasilkan ini. Maka akhirnya Oh, masuk ke dalam. supaya negara-negara ini bisa menjaga hutannya, Nah, mereka juga dapat oksigen. Nah, dia kasih apa kompensasi. namanya ini? Terutama negara Norwegia yang paling banyak
ngasih ini. Nah, lewat mana? Lewat Bank Dunia. Kemudian dari Bank Dunia disalurkan ke Indonesia lewat Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Turun ke provinsi, turun ke kabupaten, masuk ke desa. Dititip di mana dananya? Dititip ke APBDes. Dititip ke desa-desa. Untuk yang performance dititip ke desa-desa. Jadi penanggung jawabnya nanti adalah di pemerintah desa. Sehingga Bank Dunia gampang memantau. Nah, sekarang yang tahap pertama ini Kalimantan Timur itu sudah dapat, ini program ini hanya di Kalimantan Timur saja, FCPM ini. Kalimantan Timur itu tahap pertama sudah dapat 20,9 juta dolar. Berapa itu nilainya? 300 miliar lebih. 310-an lah kurang lebih miliar. Itu yang tahap pertama sekarang dibagi-bagi. Nah, kita dapat berapa? 300. Nah, kemudian nanti yang tahap kedua masih ada sisanya tuh, 89 juta dolar. Masih ada 4 kali lipatnya lagi. Nah, jadi kalau sekarang kita dapat 300, harapannya sebenarnya masih kita bisa dapat lagi. Minimal kalau 2 kali lipatnya saja masih ada 600. Kalau enggak, harusnya kita masih bisa dapat 900-an. Nah, tapi ada persyaratan-persyaratannya. Nah, itu nanti yang kita bahas. Itu Pak ya. Tahap keduanya ini, dari program ini hanya sampai 2024. Jadi tahun terakhir. Nah, tahap kedua ini akan turun tinggi juga. Nah, makanya ini penting bagi kita untuk membuat perencanaannya. Nah, siapa saja penerimanya? Ini saudara perbuknya sudah keluar, perbuk 33 tahun 2021. Nah, sebenarnya program dari 2021 sudah ada. Ya. Tapi Baru baru dengar aja Pak. ya, Baru dengar. baru keluar sekarang karena memang ini program ini belum ada contohnya di dunia, baru pertama kali. Maka kemudian pemerintah harus sibuk menyiapkan. Ini ada anggaran bagaimana bisa masuk di APBD. Nah, itu yang mereka siapkan regulasinya. Ada 3 kriteria Pak, namanya yang untuk pembagian ini dana ini. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua kinerja, yang ketiga penghargaan. Tanggung jawab ini itu diberikan kepada nilainya 25% dari dana itu diberikan kepada pemerintah pusat, ini Kementerian Kehutanan, kemudian pemerintah provinsi, Dinas Kehutanan, dan pemerintah daerah, Pemda, Kabupaten Kutai Timur. Nah, itu 25% dari dana. 65% itu untuk kinerja. Siapa saja yang kinerja itu? Kinerja itu adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan DPMD Kabupaten. Itu dari dinas. Sisanya apa? Ya, desa-desa. Ada 83 desa yang dapat dana ini saat ini. Nah, jadi ini Pak, yang namanya performance ini tadi, kinerja ini, itu 441 desa di Kaltim, 83 desa diikutin. Nah, alhamdulillah Kecamatan Karangan ini dapat semua. Nah, tapi selain desa tadi, ada yang namanya penghargaan, 10% dari dana itu untuk kategori penghargaan. Siapa yang dapat? Ada 150 kelompok masyarakat di seluruh Kalimantan Timur. Di grup Siapa saja yang bisa dapat? Yang bisa dapat itu masyarakat peduli api. Sebenarnya dia lebih tepatnya kelompok tani peduli api. Kemudian ada LPHD, ada KOPS, gitu Pak ya. Ada nanti yang kampung yang Proklim. Nah, Proklim dapat juga tuh. Makanya nanti kita dorong juga Proklim di Karangan seberang nih. Nah, itu banyak yang mendapatkan. Pokoknya ada 150 kelompok yang mendapatkan program ini. Beda-beda. Ada juga satu namanya Desa Pemulihan Hutan. Nah, kayak Desa Mata Air itu hutannya sedikit. Awalnya tidak masuk sini, tapi karena kami juga ada program di situ, ya kita berdebat juga di Balikpapan. Harus masuk tuh walaupun hutannya ini ada hutannya kok, orang sudah dipetakan hanya 190-an hektar, tapi ada mata air di situ yang harus dilindungi. Nah, akhirnya dia dapat, kalau gitu dia dapat yang Desa Pemulihan Hutan, tapi hanya 100 juta aja. Nah, itu menjadi penting. Nah, sekarang bantu 305 harusnya. Jadi desa-desa itu yang di Kutai Timur itu dapatnya 305 juta. Dana tahap pertama. Nah, kita yang paling tinggi, yang lain hanya ada yang 200, ada yang lebih 100, yang paling tinggi ikutin. Dapatnya 305 juta. Tahap pertama. Nah, namanya uang muka itu kan harusnya berarti sisanya itu masih ada ya. Nah, tetapi untuk dapat lanjutannya itu, program ini sifatnya itu RBP Pak. RBP itu apa? Result Based Payment. Pembayaran berbasis kinerja. Gitu Pak ya.
Jadi ini nanti sisanya yang tahap kedua itu akan dibayarkan ketika kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus itu apa? Artinya dana yang diberikan tadi itu akan dievaluasi. Apakah tepat sasaran atau tidak? Digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak? Jangan sampai ternyata digunakan untuk kegiatan lain. Ini tidak boleh perjalanan dinas, tidak boleh macam-macam gitu ya. Iya. Semua diarahkan itu ke harapannya itu diarahkan ke pemulihan hutan. Tetapi langsung atau tidak langsung. Nah, kita akan lihat apa saja yang langsung atau tidak langsungnya itu. Ketika itu dia dianggap ternyata itu memenuhi kriteria, Iya semua sama. dananya itu bisa ditambahkan. Itu bisa ditambahkan. Salah satu indikatornya juga itu Pak Sekdes sebenarnya apakah Pemdes ini mendukung kegiatan ini enggak? Contohnya ada desa-desa itu yang kayak mata air itu sebenarnya kemungkinan dia akan nambah banyak kan dia Pak. Karena desanya sendiri itu dia memang ada anggaran perubahan itu dialokasikan ini Pak. Ada beberapa kegiatan misalnya kayak mereka ground check hutannya itu mereka bikin papan informasi itu dana desa Pak yang dia kasih dorong. Kemudian pertanian berkelanjutan kayak pembuatan pupuk kompos, fermentasi pakan dia bikin kan supaya sapinya tidak karena sapi itu kan kotoran sapi itu salah satu penghasil emisi gas rumah kaca. Nah itu yang mereka bikin. Jadi itu semua dilaporkan sebagai bagian dari dukungan pemerintah desa terhadap program pengurangan emisi. Nah makanya dia kemudian dapat lagi tambahnya. Nah harapannya sih sebenarnya seperti itu. Nah pemanfaatannya apa saja? Nah ini kita bicara tentang apa saja yang akan dikerjakan, program-program apa saja yang bisa dilakukan untuk penggunaan anggaran ini. Ayo Pak, Bapak-Bapak silakan Pak. Nah, langsung saja Pak. Sebenarnya kurang lebih ada banyak juga sebenarnya pemilihan. Tapi kita ini berdasar secara khusus tidak ada. Tapi sebenarnya ada pergubnya untuk pembiayaan yang karbon ini. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, contoh-contohnya misalnya ini pembiayaan yang program FCPF. FCPF ini kan perdagangan karbon menjaga hutannya. Maka kemudian kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pemulihan hutan, nah itu masuk ke situ tuh. Rehabilitasi, pencegahan kebakaran, segala macam itu masuk ke situ. Yang kedua itu terkait dengan tata ruang desa. Bagus sih. Tata ruang desa yang rendah karbon. Nah, yang kita lakukan ini kan sebenarnya bagian dari itu. Jadi sebenarnya Bapak-bapak kalau misalnya programnya ini kan kita sampai di Februari saja. Ini bulan terakhir. Kalau misalnya program ini mau dilanjutin lebih detail lagi, mau didorong ke depan, sebenarnya bisa kita gunakan pendanaan dari yang ini. Karena dia menjadi salah satu kriteria. Ketika pembobotannya itu Pak, indikatornya kita dapat pendanaan ini, itu bobot yang besar itu ketika ada tata ruangnya. Atau yang kita gunakan tata guna lahannya. Nah, itu ada bobot-bobotnya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ini bobot tertingginya itu dapat di sini ketika siap. Salah satunya. Bobot tertinggi lainnya juga apa? Ini Pak, RPJMDes rendah karbon. Jadi RPJMDes juga bisa dibiayai lewat ini Pak, penyusunan RPJMDes. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah saya kemarin minta sama Ivan, cek semua di RPJMDes itu kegiatan mana yang berhubungan dengan hutan, dengan lingkungan. Tidak mesti harus hutan, misalnya kayak sampah gitu Pak, yang berhubungan dengan ini juga lingkungan. Itu dicek semua. Kemudian ketika misalnya itu bisa diklaim nanti untuk kegiatan ini Pak. Nah, jadi Bapak nanti yang ini tadi dicek di RPJMDes yang sudah ada. Kalau ada ternyata usulan dari Bapak untuk menambah kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan ini tadi, belum ada di RPJMDes, itu ditambahkan. Nah, ditambahkan di RPJMDes. Tapi kalau sudah ada, itu di checklist dari dana ini cukup enggak? Nah, kalau cukup kan berarti yang itu tidak perlu dari dana desa. Nah, dana desa kan bisa dialihkan ke yang lain. Berarti kalau untuk tempat sampah, misalnya kayak lokasi lahannya Pak, bisa juga berarti anggarannya Pak. Lokasi lahannya gimana Pak? Untuk tempat pembuangan sampah. Oh bisa, itu bisa. Itu kan bagian dari upaya pengurangan emisi Pak. Nah, itu harusnya bisa. Pengolahan sampah maksudnya Pak ya? Pengolahan sampah maksudnya. Pengolahan sampahnya. Lahannya dengan lahannya. Ya itu. Ya. Lahannya Nah, kita belum punya. yang lainnya juga bisa itu Pak. Pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan kan ya pertanian yang tanpa bakar, pertanian yang menggunakan persawahannya. pupuk organik, pertanian yang kemudian menjaga kesuburan lahannya, penggunaan airnya yang teratur, kayak gitu. Kalau itu Pak, saya tanya dulu, yang hidroponik bagaimana Pak? Hah? Hidroponik sama Kayak seperti ini. hidroponik nggak masuk di sini. Nggak Pak. masuk ya? Hidroponik tidak memanfaatkan ada atau tidaknya itu tidak mempengaruhi Pak.
ketika hidroponik dilakukan juga itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap lahan hutannya. Nah, tetapi sebenarnya kalau bisa dicarikan ininya hubungannya kemana, bisa jadi juga. Misalnya ternyata dengan adanya pertanian hidroponik itu berhasil, kemudian masyarakat punya penghasilan, tidak ke hutan lagi. Nah itu bisa dicari benang merahnya. Tapi secara umum itu tidak masuk dalam tidak termasuk Pak, karena dia tidak secara langsung dalam berhubungan dengan pengolahan hutan. Lahannya. Nah kemudian yang selanjutnya itu ada pencegahan kebakaran Pak. Ya, karhutlah tadi. Karhutlah. Ini penting ini. Jadi ada pembuatan kayak tadi Ya. masyarakat peduli api atau Peduli api ya, peduli peduli api. api. Kalau itu ada kita punya, sebenarnya itu kita bisa ajukan untuk dapat pendanaan khusus. Nah dia itu kelompok-kelompok yang 150 kelompok tadi salah satunya itu. Mereka dapat 70-an juta lah kurang lebih. Lumayan juga tuh kan. Nah yang selanjutnya itu adalah pengamanan hutan. Ini yang patroli-patroli itu ya. Karhutla dan pengamanan sama aja. Karhutla ini kebakarannya, yang ininya illegal logging dan segala macam perambahan gitu. Nah ini ada juga nih Pak, usaha ekonomi desa. Nah ini bisa nih. Tetapi dia tentu saja bobotnya ini di bawah ya. Bobotnya yang paling besar itu yang berhubungan langsung dengan hutannya. Nah ini usaha ekonomi desa ini sebenarnya bisa digunakan, tergantung itu tadi. Dapat nggak kita menang merahnya? Ya kalau hitungannya dengan ada usaha desa, maka kemudian tekanan terhadap hutan semakin berkurang. Nah itu dapat poin. Tapi harus kita bisa buktikan. Kita harus bisa buktikan. Nah yang berikutnya itu ekowisata. Kalau ekowisata ini jelas ini sangat bisa dibiayai karena dia berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan, ya ekowisata. Peningkatan kapasitas ini bisa penyuluhan, pelatihan terhadap LPHD, kelompok tani hutan, kelompok tani atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pengolahan hutan itu bisa dibiayai dari situ. Dari yang nominal tadi itu Pak ya, dari yang tadi. Kalau kayak ternak madu Pak gimana? Masuk juga? Kelulut maksudnya. Itu bisa saja. Pengolahan dari Tentu hutan. bisa saja. Itu nanti di larinya hubungannya dengan ekonomi desa tadi, tapi yang berhubungan dengan hasil hutan bukan kayu. Nah itu namanya HHBK namanya itu Pak. Madu itu HHBK, sama dengan ekowisata ini itu namanya hasil hutan bukan kayu. Ya. Nah yang berikutnya itu adalah ekosistem yang hamparan yang luas itu mangrove, ya kawasan bakau itu. Kemudian ada gambut, kita nggak punya di sini. Kemudian ada pemanfaatan lahan kering. Nah Bapak, 305 juta itu sebenarnya kalau kita itu besar angkanya, tapi ketika kita pakai untuk pembiayaan ini menjadi kecil. Kecil Pak. Ya bisa jadi kemudian kurang. Itu per desa kan? Iya. 305 Pak, ini salah tuh. Coret dulu aja deh. Iya, coba dulu Pak. Ini salah kita ini. Nanti tiba-tiba dia bilang, loh, Pak Sekdes bilang hanya 305, ini kan 350. Makanya itu Pak, saya di situ ada tambahan nih Pak, makanya saya sudah 350. Wah, 50 tambahannya. 45 siapa nomor Pak Sekdes? Ya, jadi Bapak-bapak yang belum datang, yang baru datang, ini memang anggarannya 305 juta untuk dana karbon ini. Itu tahap pertama. Betul. Gitu ya. Kita harapannya itu begitu kita kerjakan ini kegiatan-kegiatannya, harapannya tentu saja kita akan ingin mendapatkan yang di tahap kedua. Tahap kedua yang Tahap mau lebih kedua hasil. ini masih ada 84 kali lipatnya masih. Iya. Jadi kalau kita anggap saya yang tetap sama dengan ini, 1M lebih juga itu. Ya, Nah. anggaplah 305 kali 4. Iya. Ya, anggaplah seperti Tapi yang itu yang berkelanjutan efektif tadi Pak ya. Ya, Kalau udah tapi efektif ini di pertengahan, itu kegiatan-kegiatannya harus dilakukan karena bisa jadi sebenarnya ada desa lain yang kemudian dia melakukan kegiatan yang sama belum dapat pendanaan, nanti dia akan ajukan, dia akan dapat lagi. Ada desa yang sudah dapat di awal bisa jadi akan dihentikan, dikurangin karena gagal kegiatannya, dialihkan ke desa lain. Nah, harapan kita itu jangan sampai gagal supaya kita bisa rebut lagi. Nah, sekarang peluangnya kalau ini kan begitu kita bagi-bagi kitanya kan jadi kurang, jadi sedikit tuh. Yang kita harapkan itu kalau kegiatannya efektif ada peluangnya Pak. Yang peluang pertama itu apa? Yang tahap kedua tentu saja kita harapkan kita dapat. Yang berikutnya di samping Mari kaca nih. Oke. Yang warna mana tadi dia? Nah bapak-bapak yang di performance tadi, di kinerja ini itu ada tiga instansi
yang mendapatkan biaya ini juga. Dinas Kehutanan, Dinas Dinas Perkebunan, Perkebunan, DPMD. DPMD. Nah, Dinas Kehutanan ini kan di pusat, di provinsi, tapi 90% dari dana yang Dinas Kehutanan ini dikelola oleh KPH. Nah, jadi 90% dana itu ada di KPH. Kemudian di Dinas Perkebunan Kabupaten 90% juga, 10%-nya yang provinsi. Nah, begitu juga DPMD, 90% di kabupaten, yang 10%-nya di provinsi. Jadi kalau yang ini tadi kurang, yang 305 ini kurang, nah Bapak punya ini nggak apa-apa, makanya tadi perencanaan itu dibuat sebanyak mungkin yang kegiatan-kegiatannya, baru kita lihat ini pembiayaan cukup nggak. Nah, tentu saja kita ambil dari sini dan ambil dari sini, dari dinas itu. Nah, yang kedua, ini ada namanya BPDLH, Pak. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. BPDLH ya. BPDLH ini dari Kementerian Kehutanan. Berapa dana dia kelola? Dana yang dia kelola ini berhubungan dengan dana lingkungan hidup, Pak. Yang dia kelola itu 22 triliun. Nah, gede kan? Termasuk 22 triliun sudah termasuk dengan 1,7 yang ini. Artinya sisanya dari itu masih ada sekitar 20-an triliun. Itu dana-dana yang dikelola oleh BPDLH ini tadi. Nah, itu sebenarnya bisa diakses termasuk desa. Ketika kita sudah lakukan ini tadi dananya kurang, kita bisa Mengajukan akses di situ yang Pak ya. Mengajukan ke situ. mengajukan ke sini karena dia memang menerima dana-dana lingkungan hidup itu. Nah, tetapi ini juga tentu dia akan seleksi. Salah satu yang menjadi prioritas utamanya itu apa? Desa-desa yang masuk di dalam Proklim. Iya, Pak. Proklim itu adalah program kampung iklim. Nah, tapi sekarang itu mau dirubah dia, bukan kampung iklim, Pak. Komunitas iklim, jadi dia lebih luas, bukan hanya sekedar dalam satu desa. Nah, kenapa dia jadi masuk di sini? Ada namanya Sistem Registering Nasional, SRN. SRN ini adalah desa-desa yang dimasukkan untuk program Proklim ini tadi, Pak. Untuk Proklim sendiri, sebenarnya kalau kita sudah punya kegiatannya itu dia ada pembiayaannya dari yang mana tadi? Yang 150 kelompok ini. Nah, ya, ini dapat juga kalau Anda 70 mungkin 100 jutaan. Itu kelompok tani maksudnya Pak ya? Kelompok tani, tapi lain kelompok tani Iya, yang daerah hutan tadi, yang Ya. pengelola Ya, hutan maksudnya Pak ya? pengelola hutan. Iya, pengelola hutan. Nah, kalau kita kan tidak punya LPH, Tidak punya. tidak punya LPHD ya. Iya. Nah, tapi kelompok tani yang itu kan boleh. Nah, kemudian Proklim ini kan sebenarnya kegiatan-kegiatan bukan kegiatan baru sebenarnya. Yang kayak tadi kita identifikasi yang sudah dilakukan di RPJMDes itu apa, kemudian desa-desa yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan itu apa saja kegiatannya, pengolahan sampah, bagaimana pencegahan kebakaran segala macam itu didaftarkan sebagai desa Proklim. Jadi ketika kita mengakses dana ini, BPDL ini akan melihat di database-nya dia. Misalnya Karangan Seberang mau mengajukan dana ini, dilihat di dalam datanya Proklim, desa ini masuk nggak? Masuk dalam registrasi nggak? Nah, kalau dia masuk itu dia menjadi prioritas. Nah, begitu Pak. Nah, terakhir supaya dananya itu bisa digunakan dengan efektif dan kita bisa mendapatkan kembali tambahannya, maka yang harus dilakukan itu adalah kita buat rencana aksi. Rencana aksinya apa? Rencana aksinya adalah kayak tadi itu Bapak, usulan kegiatan. Ini sebenarnya ada gambarannya. Iya. Tapi ini kan judul-judul besarnya saja. Betul. Nah, sekarang di desa itu bisa membuat rencananya apa? Misalnya ternyata pembentukan tim peduli api, Peduli api, karhutla kelompok tadi. tani peduli api misalnya. Iya. Nah, itu nanti kita akan cocokkan untuk mendapatkan dana lain. Nanti dia ada pembiayaannya, harapannya seperti itu. Iya. Nah, pembentukan kalau ini kan ada kegiatan sama karhutla tadi. Nah, ini kegiatannya itu apa? Isinya kan pembentukan tim Pencegahan kelompok tani, kebakaran itu. pengendali Pengendalian api. peduli api. Peduli api. Kemudian nanti di situ ada pembuatan embung misalnya, contoh saja gitu ya. Iya. Embung untuk penampungan Dapat supaya air, sumber air. sumber air gitu. Embung ataupun bak Iya, atau apapun bak, itu iya, ya. untuk Nah, kebakaran. Ya, untuk Penanggulangan kebakaran. tadi. Nah, kemudian misalnya di situ ada kegiatan patroli. Patroli api. Nah, kayak gitu. Pokoknya yang itu dibuat termasuk misalnya mesin Pompa. pompa. Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Hmm.
Tapi itu kemudian dibuat rencana aksinya. Nah, itu jadi rencana aksi. Apa saja kegiatannya dan dihitung biayanya. Komunikasi sama PRT 9 nanti kan. Nah, tetapi pada umumnya, pada dasarnya sebenarnya ini Pak, kurang lebih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan FCPF ini. Nah, itu Pak ya, karena kita juga hari ini jadi memang kita agak belum. Tapi kalau bapak-bapak ada yang mau diskusi sebentar, mau bertanya, nah Saya mau tanya Pak, silakan Pak. untuk pembentukan kelompok peduli api itu harus dilaksanakan dulu kah biar keluar dananya atau dananya keluar duluan sebelum pembentukan? Yang jelas ini dananya ini kan sebenarnya sudah ada. Iya. Sudah masuk. Saya nggak tahu. Iya. Kayaknya sudah masuk mungkin dari rekening desa. Iya. Nah, hanya yang belum itu kan kegiatannya. Kegiatan betul tadi. Nah, kegiatannya belum ini sebenarnya secara nasional Ya. itu sudah ada lembaga perantara namanya. Jadi yang akan mengawasi, yang akan mendampingi itu bukan pemerintah juga. Bukan. Ada lembaga perantara namanya partnership, kemitraan. Nah, kebetulan Dikal dulu memang pernah kerjasama juga dengan beberapa tahun dengan partnership itu. Iya. Nah, partnership itu sudah tanda tangan kontrak juga 31 Januari yang lalu di Balikpapan. Itu mereka nanti akan menggandeng juga lembaga-lembaga lokal. Nah, salah satunya Bikal di situ. Bagaimana supaya ini kegiatan terlaksana? Nanti itu akan ada pelatihannya di awal, Pak. Pelatihan, kemudian penyuluhan terkait ini FCPF ini apa, kemudian ada pelatihan pembuatan proposalnya. Nanti mereka akan menilai program yang kita usulkan ini kira-kira sesuai atau tidak dengan tujuan FCPF ini. Nah, program itu kemudian akan dijalankan. Ketika dijalankan itulah yang akan dievaluasi sesuai target atau tidak. Nah, ketika targetnya sesuai, dikucurkan lagi dana lanjutan. Targetnya tidak sesuai, dikurangi atau bahkan kalau gagal di stop. Nah, gitu Pak ya. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu ragu nanti kegiatannya ini apa saja karena akan ada pendampingan. Akan ada pendampingan dari partnership tadi itu. Nah, karena mereka juga ini baru habis tanda tangan kontrak. Nah, memang sekarang dalam proses mereka menyiapkan untuk Pendampingan tadi. pendampingannya ini. Dan itu dia sudah punya 20 orang staf fasilitator untuk mempercepat penyaluran ini. Sebenarnya sudah ada. Ya, tapi kan belum terjun ke desa-desa. Nah, belum terjun ke desa Betul, karena itu ditunggu itu Pak. karena memang baru tanda tangan juga 31 Januari kemarin, berarti ya baru 2 mingguan lah. Iya. Cuma kan waktunya ini kan 2024 itu, Pak. Nah, ini 2024 saja nih. Iya. Jadi memang dikejar. Maksudnya dikejar biar terrealisasi gitu Iya. maksudnya. Biar kita bisa menambah berikut lagi karena memang di sini pertama Pak untuk pengendalian api itu tidak ada kita di sini. Tidak ada artinya, Kecamatan ada. itu tim kecamatan Pak. Ya, Artinya tapi untuk ini desa. Ini di desa, Pak. Jadi Supaya kecamatan nanti sama kita desa bisa itu nanti dapat. perlu dikasih ini kabarin ya apa kemarin tuh, menara pantau api itu kan perlu Ya. saya bilang menara pantau api dan Menara sebagainya. pantau. Tapi tidak letaknya di kecamatan, kita di desa sendiri yang pengelolanya tadi. Nah, Gitu. Nah, yang kayak gitu tuh bisa nanti didiskusikan, dibuat ini ya, kemudian makanya saya bilang tadi sebenarnya mungkin bisa sebanyak mungkin kegiatan ini kita sampaikan, baru kita akan lihat yang paling mendesak itu yang mana, yang paling penting itu mana, dan yang paling cocok dengan tujuan programnya sendiri. Programnya sendiri. Nah, gitu Pak. Tapi memang secara khusus nanti akan ada timnya itu. Nah, kemungkinan nanti Bikal juga akan terlibat di situ. Iya. Ya, makanya ditahan satu kan itu, Pak, Iya. sama-sama gitu ya. Itu Kayak Irfan kan biar ya, sama jalan ini. pendamping kami. Ah, betul. Nah, kebetulan kami kan Pak di sini ada dari adat, Iya. ada ketua BPD, ya kan kebetulan juga saya perwakilan dari pemerintah desa. Kita kan memiliki anggarannya itu Mas, uangnya. Cuma kita tidak tahu ya udah kemana arahnya. Jadi mumpung ada kayak, ya ada mereka kan, ada Irfan bisa membantu kita membuka ide kita programnya ini nah, biar dana itu udah hilang. Maksudnya kan? Iya, Iya. biar cepat terserap dan Karena kita target memiliki tercapai. hutan. Karena memang maunya pimpinan kita itu Pak, artinya realisasi Bagaimana itu kalau PRT? bisa di tahun-tahun inilah, artinya sudah ada berjalan. Betul. Itu. Karena Nanti- ini program ini tahun ini selesai. Betul, Makanya Pak, tahap itu. kedua ini Nah, akan itu turun tahun ini. 2020. Nah, karena memang kita planningnya sudah ada memang semuanya Pak. Tinggal mungkin penyalurannya ke tempat-tempat itu aja lagi. Dan kita nih RT 9 aja yang hutan yang luas nih. Sama RT 11 Pak. Di daerah RT 11 di daerah hilir. Iya. Anu Pak, di sini dulu ada lahan reboisasi Pak. Masih belum kota desa. Cuma lahannya itu tinggal sedikit sudah. Kalau reboisasi itu masuk ini Pak RT. Masuk kemana, kira-kira? Masuk KPH Bengalon Pak, yang 120 hektar itu Pak. Itu sudah ada petanya saya yang masuk KPH Bengalon yang dikelola mereka sendiri. Enggak yang di sini. Iya, yang di sini. Oh, masuk mana? Nah, betul, itu masuk KPH Bengalon daerah situ, Pak. Karena KPH Bengalon itu untuk yang program ini dia dapat juga. Nah, betul, memang Anggarannya. penyalurnya ke situ, Pak. Termasuk Pak RT sudah ada berjalan. Pak RT ya? Dari itu. Nah, ini Pak RT-nya yang sudah berjalan untuk
yang penanaman kembali seperti apa itu saya kurang Ya, paham. kami juga minta untuk KPH Bengawan kemarin untuk program di Cipta Geraha dan di Ya. di Mata Air. Iya. Nah itu juga sudah berjalan. Tapi karena di Mata Air juga kemudian kita kerjasamanya dengan GAM, bukan Gerakan Aceh Merdeka. Iya. GAM itu. Nah akhirnya kalau gitu biar nggak numpuk berbagi saja. Ngomong. Jadi KPH-nya fokusnya di Mata Air, GAM sama Indeksi masuk di Cipta Geraha untuk kegiatan program rehabilitasi. Jadi sebenarnya Bapak-Bapak banyak program-program, banyak pendanaan terkait ini Pak. Hanya kita belum ajukan saja dan kemudian kita belum punya program yang ini Pak. Nah, makanya kenapa tadi ada RPJMDes rendah karbon? Nah itu kita akan cek Pak, review RPJMDes-nya itu Mengacu pada lingkungan daerah. apa saja kegiatan-kegiatan berhubungan dengan lingkungan hidup dan itu kita harus masukkan. Kalau yang tadi Bapak usulan Bapak, kelompok tani peduli api belum ada, itu dimasukkan di dalam RPJMDes. Pupuk ini belum berkembang, belum ditetapkan. Jadi Bapak silakan tambahkan. Ya maksudnya intinya kan belum dicetak juga kan, belum direview. Revisi aja, tapi mungkin revisinya mungkin tidak perlu lagi undang. biar aja. Didiskusikan saja antara pemerintah dengan BPD, apakah perlu ditambahkan ini. Dan biasanya begitu juga Pak. Kita habis semester kemarin tuh kadang-kadang masih ada aja usulan tuh tinggal tuh. Tapi sepanjang itu dibahas, bukan Ivan aja yang tinggal ketik-ketik tambah-tambahin. Nah, Tapi memang beberapa di RPJMDes itu Pak, memang saya tidak ada lihat untuk pencegahan kebakaran seperti mungkin tempat penyimpanan air pada saat nanti terjadi kebakaran itu belum ada saya lihat. Tidak tahu lah saya kalau tidak terlewat baca. Kalau di RPJM kan karena kan berita anggaran ini kan baru ada. Betul, itu makanya tadi Bang. Setelah kita membuat RPJM. Ah. Nah, jadi kan di luar dari RPJM kan tidak apa-apa kita ambil kegiatannya Nggak apa-apa. bisa Nggak apa-apa, ya. karena itu atau timbulnya kegiatan baru ya Nggak kan apa-apa. tidak apa-apa. hanya maksudnya kalau itu pas posisi kita juga lagi review RPJMDes, nah itu dimasukkan saja ke dalam RPJMDes. Tapi kalau belum masuk nanti di perubahan berikutnya mungkin bisa dilakukan review. Tapi kalau dia masuk di RPJMDes itu akan lebih kuat karena dia menjadi patokan ini perencanaan desa begitu. Memang ini banjir yang ada di memang ini belum Pak karena pemerintah juga kenapa lambat? Karena APBD nasional, APBN maupun APBD itu sudah ketok. Baru program ini masuk dananya. Nah, sementara harus dimasukkan di APBD juga. Iya. Nah, tahap belum masuk perubahan dan ini makanya mereka bingung ini seperti apa. Seperti apa? Makanya kemudian lama prosesnya. Harusnya 2021 itu sebenarnya sudah Sudah ada kegiatan itu Pak ya. dananya itu sudah Sudah ada di desa Sudah jadi ada. kita tahu kita Ya. sudah merencanakan. Tapi karena mereka juga sendiri masih belum tahu Pak mekanisme seperti apa, Iya. mau lewat mana. Karena di kabupaten itu kan keras juga Pak, di provinsi keras juga. Kok nggak bisa begini? Kalau dananya begini ditangkap KPK kan kita semua nih. Nah, makanya mereka bikin aturannya seperti apa supaya ini Bisa realisasi. sama-sama menguntungkan gitu ya. Tidak ada yang pejabat-pejabat yang ditangkap KPK gara-gara ini. Iya. Oke, saya kira begitu. Kalau gitu nanti kita sambil diskusi. Oh, ya, masih ada lagi. Itu kalau masalah perusahaan ini kan masih hutan ini kan semuanya untuk diurusin ini kan. Nah, masalah tumpak ini sih kayak lahannya perusahaan tuh nah. Yang kita uruskan hutan-hutannya ya apa ya? Maksud Pak, kita yang di luar perusahaan aja Pak. Karena perusahaan dia sudah punya tanggung jawab Betul, ya. sendiri Pak. Takutnya nanti itu masuk gitu. Enggak, kita kan punya hutan tuh ada juga yang tidak di dalam kawasan. Ya, jadi kita Jadi itu kegunaannya di situ aja Nah, nanti. kita Hutan desa, fokuskan, ya. hutan desa. Kita fokuskan ada. hutan yang di Hutan luar desa, kawasan. ya. Iya. Ya. Hutan yang menyangkut di seputar desa. Karena kalau perusahaan harus dia punya Yang bilang-bilang itu di dalam yang justru dia harus membantu. tumpak tinggi. Berarti kayak hutan-hutan desa itu kalau misalnya kita untuk penanaman bibit pohon-pohonan kayak pohon durian, pohon petai itu kayak Itu sudah ada Barin. Dari KPH Bengawan sudah ada. Sudah berjalan sudah Tapi ya. ajukan ke KPH saja karena KPH punya program banyak kan begitu. Itu sudah berjalan itu, Pak. Ya. Sudah ini pelaku-pelaku sejarahnya nih, berdua ini beliau. Sudah 2 kali tahapan sudah. ada memang Kita dorong di desa-desa itu kayak misalnya kemarin di Sekerat itu areal yang di luar izin di luar dari kawasan itu, tapi kemudian itu secara komunal itu belum punya pemiliknya. Betul. Nah itu yang dijadikan mereka namanya hutan milik desa. Ya. Nah hutan milik desa itu artinya nanti di SK-kan, perdes kan. Nah itu bisa keluar perdes ini modelnya. Nanti pemerintah desa dengan BPD bikin perdes. Nah itu menjadi poin penting untuk mendapatkan pendanaan. Termasuk desa-desa yang kami dampingi program Kalpa tuh semua diusulkan tuh
desa-desa kami bilang ini kami punya hutan milik desa nih, desa sudah tetapkan desa yang ada ini. Iya. Nah dia langsung nggak pikir-pikir, oke ini masuk, oke ini masuk, ini Ya, masuk. cuma kan ada juga Pak beberapa di sini yang saya mau tanyakan itu hutan itu sudah milik desa tidak dalam kawasan tapi tetap ditanami sama perusahaan itu nanti mungkin bagaimana ceritanya itu? Nah, Itu ada beberapa saya temui di tergantung kawasan ininya, saya. Pak. Kalau perusahaan itu kemudian dia merasa dia menganggap ini HGU-nya, Ah. padahal di luar ini berarti dia menanam di luar Di luar izinnya. izin dia. Nah, itu yang Gitu. Tapi kan banyak juga Pak perusahaan bilang, iya kami nanam sini tapi kami sudah beli dari masyarakat. Nah, karena itu juga bisa dibikinkan HGU dari pusat itu Pak. Biasanya kalau dia beli kan itu. Iya. Walaupun Makanya itu mereka cuma bilang, kami sudah beli, masyarakat jual. Nah itu asas jual belinya kita Nah, nggak bisa. iya. Ini juga. Kecuali kalau dia ngambil saja nyerobot. Hmm. Walaupun Tapi mudah-mudahan bukan punya serobotan lah masyarakat, Pak. Jadi bisa menang juga kan. Mudah-mudahan Walaupun serobotan bukan kan itu. punya masyarakat tidak ada miliknya, desa bisa nuntut karena dia nanam di luar Kawasan izinnya HGU izin dia. Nah, gitu Pak. Tapi kan perusahaan banyak yang gitu Pak. Ada Pak beberapa. Dia beli sampai banyak. Nanti saya tunjukkan peta-petanya artinya nanti yang lebih detail yang seperti itu. Tapi nanti kita ke arah sana nanti aja. Itu tetap kami usahakan untuk Nah, yang kedua Pak, malam ini sebenarnya kita akan coba lagi melihat di tata guna lahan kita, petanya itu. Harapannya nanti kita akan buat peta tata guna lahan desa. Salah satu poin penting untuk bobot ini juga. Iya. Kalau misalnya itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya desa mau lebih detail lagi, saya bisa menggunakan penganggaran ini untuk membiayai misalnya kayak timnya, Ya, tim. spasialnya datang untuk membuat peta-petanya yang lebih ya. detail tadi. Ya, yang lebih detail. Tapi yang kita buat ini namanya tata guna lahan, Pak. RTGL dari Pak ya. Nah, RTGL, rencana tata guna lahan. Yang dibuat itu adalah kita akan melihat kondisi existing namanya, yang sudah ada, yang sekarang terjadi. Oh di sini lahan hutan, oh di sini punya perusahaan, oh di sini punyanya lahan sawit masyarakat, oh di sini kebun campuran, oh di sini sawah. Nah itu yang tapi kita akan fokuskan dulu yang di luar Kawasan tadi. kawasan, di luar izin-izin itu. Iya. Jadi difokus di lahan milik masyarakat. Oh di sini tempat-tempat sarana umum kan sudah diambil titiknya sama IPAN. Nah itu kita akan coba cek, termasuk pembagian batas wilayah RT ini sudah ada. Nah itu nanti kami akan di akhir program ini Pak, kami akan titipkan ke desa ini, kita akan cetakan. Yang pertama itu batas administratif. Ini berdasarkan peta tata pemerintahan tahun 2020 kalau nggak salah. Tahun berapa sih ini? Yang terbaru ini. Nah ini bukan definitif juga. Kita tidak berani bilang definitif juga. Mungkin kita bilang indikatif, tapi indikatif yang terbaru itu yang ini. Itu betul itu Pak. Ya, indikatif yang terbaru. Ya di antara desa ini kan masih banyak yang belum sesuai memang Pak. Betul. Tapi kita ambil yang sumber yang resmi saja. Yang resmi saja betul Ya. Pak. Belum di SK-kan, belum ditetapkan, tapi paling tidak ini sumbernya dari pemerintah. Pemerintah betul Pak. Nah, Iya. gitu Pak ya. Nah, kita perlu sampaikan itu supaya jangan loh ini kok desa kita berkurang, atau ya kalau yang bertambah mungkin bisa asik-asik aja ya. Iya. Tapi ada desa yang kemudian, oh desa kamu jadi berkurang. Nah, kita tidak melihat di situ. Program ini tidak melihat di tata batas itu, tapi kita melihat di peruntukan lahannya. Kalau ternyata nanti ya ini di SK-kan ditetapkan secara definitif oleh pemerintah, maka kita sudah punya tata ruangnya, tata guna lahannya. Kalaupun misalnya ternyata kembali ke batas yang lama, kita tinggal potong aja. Betul Pak. Nah, begitu. Iya. Gitu Pak ya. Nah, supaya ini kita penting sampaikan dulu supaya tidak salah paham bahwa Betul. oh yang ini Bisa kita menjadi anggap sebagai acuan. Belum juga. belum juga karena belum ada SK-nya tadi. Kalau belum ada SK-nya, meskipun ini dari tata pemerintahan. Gitu Pak ya. Nah, supaya kita Paham, pahami Paham. bersama gitu. Iya. Nah, maka kemudian ada desa yang diuntungkan, ada desa yang dirugikan. Betul. Iya. Tetapi sekali lagi program ini memang tidak melihat situ. Kita lihat apa saja peruntukan lahan yang ada di dalam wilayah desa kita. Nah malam ini kita akan coba diskusikan itu. Nanti Pak kami akan berikan satu peta batas wilayah ini, kemudian peta tata guna lahannya kita akan printkan yang besar itu, yang kertas yang bagus itu. Tapi kami tidak bikinkan bingkainya Pak. Harapannya nanti desa lah bikin bingkainya kan. Siap, aman. Termasuk nanti peta status kawasan. Ini hutan produksi, ini hutan, ini APL. Oh iya. Nah itu nanti kita akan coba buatin satu. Bukan transmigrasi. Nah saya kira begitu Pak. Mungkin nanti bisa dibantu nanti Mas. Saya perkenalkan ini Mas Krisna. Mas Krisna akan membantu. Ya kalau yang karangan ini kemarin mungkin kenal karena PKL di sana dia kemarin. Dia akan membantu kita untuk membuat ini petanya.
Nah, Pak Dusun tadi yang tanya ada beberapa peta-peta yang bisa membantu, nanti itu bisa Jadikan objek untuk Nah. bahan pembicaraan seperti tadi. supaya bisa dipetakan di mana di sini. Karena ini akan kembali ke desa, kami akan buat satu dokumen sendiri, dokumen rencana tata guna lahan. Itu kita akan kembalikan ke desa. Dan sekali lagi Bapak-bapak, untuk Prodeskel, data ini harapannya kita bisa pakai minimal. Prodeskel tidak mesti harus benar-benar akurat Pak ya. Iya. Tapi minimal kita punya data. Di sini kita akan bisa lihat datanya nanti Mas Krisna. Semua belukar berapa, hutan sawit, lahan sawit berapa di sawit, itu harapannya kita bisa dapat datanya itu. Nah itu yang akan kita masukkan di data Prodeskel kita. Ya? Fokusnya alternatif yang kita ganti. Kemana Bang? Fokusnya pindah ke situ. Oh, pindah ke sini kah? Ini fokusnya? Karena ini nanti pindah ke laptopnya tuh. Oke, saya kira begitu. Oh, iya. Silakan dengan Mas Kris coba Ada emailnya kok. sampaikan. Ada. Ada ini. Ada ini. Bagian IT-nya.